Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Selvi Januarti. Di sini kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu teori yang banyak banget dibicarain di dunia filsafat, sastra, sampai ke antropologi. Kalau ngomongin postmodernisme, kita sebenarnya lagi bahas sebuah teori yang muncul karena banyak orang kecewa sama modernisme. Jadi awalnya modernisme itu dianggap bisa bikin dunia jauh lebih baik lewat ilmu pengetahuan, teknologi, dan rasionalitas. Tapi kenyataannya malah muncul masalah-masalah baru kayak perang, ketimpangan sosial, dan penindasan. Contohnya tuh di Hiroshima dan Nagasaki, yaitu bom atom, kan kalian tahu kan. Terus itu tuh ngebuktiin kalau kemajuan teknologi tuh nggak selamanya tuh baik, kayak menuju kebaikan, nggak. Di situ orang-orang tuh mikir, apa ya, kebenaran itu cuma satu dan mutlak kayak kata modernisme. Nah, dari sinilah postmodernisme itu lahir sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an sebagai bentuk kritik terhadap modernisme yang dianggap terlalu kaku dan suka memaksakan satu kebenaran untuk semua orang. Nah, soal tokoh-tokoh penting, ada beberapa nama yang sering banget disebutin. Yang pertama itu ada Jacques Lacan yang bilang kalau manusia itu nggak bisa lepas dari simbol-simbol dan bahasa. Terus yang kedua tuh ada Michel Foucault yang terkenal dengan pemikirannya tentang kekuasaan dan bagaimana pengetahuan itu sebenarnya dipengaruhi oleh kekuasaan. Terus ada Jean-François Lyotard juga penting karena dia menolak narasi besar alias cerita-cerita universal yang katanya bisa menjelaskan segalanya. Terus ada juga Jean Baudrillard yang ngomongin soal masyarakat sekarang tuh yang hidup di dunia penuh simulasi dan tanda-tanda. Terus secara sosial dan budayanya, postmodernisme ini muncul di tengah dunia yang makin global, komersial, dan dipenuhi media massa. Di Indonesia itu sendiri, postmodernisme ini mulai kelihatan di awal tahun 1980-an lewat karya-karya teater dan sastra yang mulai berani berbeda dan gak mau terikat sama aturan lama. Banyak seniman dan penulis muda waktu itu yang nggak merasa puas sama kondisi politik di zaman Orde Baru. Mereka tuh pengen ada kebebasan berekspresi dan nggak mau dikekang sama nilai-nilai yang dianggap baku atau universal. Di dunia antropologi, postmodernisme mempunyai pengaruh besar. Dulu antropolog suka nulis seolah-olah mereka tahu segala tentang suatu budaya. Sekarang jadi lebih sadar kalau pengetahuan mereka juga terbatas dan subjektif. Mereka mulai sadar kalau etnografi itu sebenarnya juga semacam fiksi, karena selalu ada interpretasi dari penulisnya. Jadi postmodernisme ngajarin kita buat lebih kritis, gak gampang percaya sama satu versi kebenaran, dan lebih terbuka sama banyak sudut pandang. Intinya, postmodernisme ngajak kita buat gak gampang percaya sama klaim-klaim yang katanya kebenarannya itu mutlak, dan selalu siap untuk mempertanyakan segala sesuatu, terutama dalam memahami budaya dan masyarakat. Teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang teori postmodernisme, mulai dari sejarah kemunculannya, tokoh-tokoh penting, sampai pengaruh di dunia antropologi. Intinya postmodernisme itu ngajarin kita buat lebih kritis, nggak gampang percaya sama satu versi kebenaran, dan selalu terbuka sama berbagai sudut pandang. Semoga penjelasan tadi bisa kalian pahami dan nggak bingung lagi soal postmodernisme itu. Oke, sekian dari aku penjelasannya. See you.